ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada kajian tentang mengenal hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hakullah yang harus diketahui oleh seorang hamba. Kenapa yang pertama sekali yang harus diketahui adalah mengenal Allah? Karena memang nanti ketika kita masuk alam kubur, pertanyaan yang pertama apa? Man rabbuka? Tidak ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang pertama dulu harus dijawab man rabbuka, baru pertanyaan kedua, pertanyaan ketiga yaitu tentang nabi, kemudian tentang agama Islam. Pertanyaan pertama man rabbuka, pertanyaan kedua wa ma nabiyuka, kemudian pertanyaan yang lain yang ketiga adalah tentang wa ma dinuka, agamamu apa. Nah, inilah tiga pilar pokok yang harus diketahui oleh seorang hamba. Karena akhir perjalanan hidupnya nanti akan diberikan soal. Kan hidup ini ujian. Dan ujian itu akan ditanyakan nanti di alam kubur. Maka pertanyaan yang pertama, man rob? Makanya kata para ulama, keniscayaan pertama kali kita mempelajari agama yaitu mengenal Sang Pencipta. Awaluhu ma'rifatullah. Yang pertama kali adalah mengenal Allah. Ya, sekali lagi argumentasinya, alasannya adalah karena nanti di alam kubur pertanyaan pertama adalah man rabbuka. Jadi belajar agama itu benar atau enggak nanti ketika dia mampu atau tidak menjawab pertanyaan kubur sakitu. Argumentasinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kita bacakan hadisnya. Rawa Imam Tirmizi. Hadatsana Mahmud bin Ghailana. Hadatsana Abu Dawud. Hadatsana Su'batu akhbarani Al-Qamah bin Marsadin qala sami'tu Sya'dabna Ubaidata yuhaddisu anil Bara'i anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulihi ta'ala yusabbitullaha wallazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Ghailan, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah mengabarkan kepadaku Alqamah bin Marsad. Ia berkata, aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah menceritakan dari Al-Bara bin Azib dari Nabi SAW tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ya. Ini dari Bara, ya, dari seorang sahabat yang bernama Al-Bara, ya, bahwa dia mendengar dari Nabi SAW, ya, ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yusabbitullaha wallazina amanu biqauli tsabitil fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ini surat Ibrahim ayat ke-27. Kemudian apa maksudnya Allah meneguhkan ucapan, ya, yang di dalam kehidupan dunia dan akhirat bagi orang-orang beriman tadi? Apa yang dimaksud dengan ucapan yang teguh itu? Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda di dalam kubur. Nah, ini kata sabda Nabi SAW, qala fil qabri. Ya. Ini di dalam kubur nanti. Iza qila lahu, ketika sang mayit itu ditanyakan kepadanya, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka pertanyaan yang pertama itu man rabbuka, ini soal. Jadi hidup di dunia ini akan diuji akhirnya dengan pertanyaan pertama, man rabb. Kalau tidak bisa dijawab, gugur. Makanya harus jelas apa hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari, baru Anda akan bisa menjawab man rabbuka. Akan dijawab dengan tegas, ya, Rabb kami adalah Allah. Tapi tidak mungkin kalau hak-hak Allah di alam dunia ini diambil, walaupun ditalkinkan Anda di alam kubur itu sama orang-orang yang menalkinkan man rabbuka, hai mayit, jawab Allah, ada mual tiasa. Kenapa? Kumaha hayang ngawaler, gimana mau mengejawab? Anda sendiri tidak kenal Allah. Anda mengaku hanya Allah sebagai Rabb Anda, tapi Anda masih percaya ada kekuatan ini, kekuatan itu yang bisa membuat Anda mendapatkan manfaat atau mual tiasa. Walaupun ditalkinkan sama orang yang menguburkan Anda, kadenya mayit, pamit ditakon man rabbuka, jawab apa? Allah, mual tiasa. Amalkan dulu di alam dunia hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan jangan dipindahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baru Anda akan mudah menjawab Rabb kami adalah Allah. Jadi semua hidup di atas muka bumi ini, apa yang kita kerjakan adalah sebuah ujian. Dan ujian akhir. Kalau di sekolah itu akhir semester. Kalau ini ujian akhir hidup, ya. Yang pertama, mampu nggak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biasanya kalau sudah tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu alam, biasanya akan sangat sulit ketika akan ditanya di alam kubur. Makanya kata para ulama, awaluhu ma'rifatullah. Yang pertama sekali adalah mengenal Allah. Baru ditanya, wa madinuka, agamamu apa? Agamamu apa?
Kemudian baru ditanya lagi, wama nabiyuka, nabimu siapa? Jadi 3 pokok. Pertama pertanyaan itu tentang Allah, tentang Rasulnya Muhammad, tentang syariat yang dibawa oleh Muhammad. Inilah 3 pokok kajian dalam memahami Islam. Yang pertama memahami tentang Allah, ma'rifatullah. Yang kedua ma'rifatul Rasul. Yang ketiga ma'rifatul dinil Islami. Jelas Bu ya? Jadi belajar agama juga nggak boleh sembarangan. Kalau belajar sembarangan itu seperti orang bangun rumah, ngebangunnya sembarang, kira-kira bakal jadi Bu? Mau bikin rumah 2 tingkat, pondasi dengan 30 cm, kira-kira bisa Bu? Bisa? Bisa ambruk. Makanya begitu pun belajar agama nggak boleh kita sembarangan. Segala dipelajari gitu kan. Tidak tahu memulainya dari mana. Ya kalau ibu-ibu belanja di supermarket segala dibeli rada leheng gitu. Kalau ada duit. Tapi kalau agama nggak boleh segala. Harus ada tatanan yang benar. Makanya yang pertama awaluhu ma'rifatullah. Apa Bu? Kelapa muda. Aduh, kelapa muda. Pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya lagi dalam hadis yang lain? Kita bacakan hadisnya. Nabi SAW bersabda, man qala raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin rasulah wajabat lahul jannah. Siapa yang berkata aku ridho Allah sebagai Robku. Ibu ridho Allah sebagai Rob ibu? Ibu ridho? Ridho tapi ngukus. Ridho tapi percaya di dia aya nu ngagege bakal kenging mudarat manfaat upami urang kieu kitu. Kumaha ngomong raditu billahi rabb. Jadi Anda tidak kenal hak-hak Allah Subhanahu, padahal Allah itu maha pencemburu, sangat pencemburu. Allah itu sangat cemburu kalau ada orang melakukan maksiat. Wabil Islam madinah wabi Muhammadin Rasulullah. Aku ridho Rob ya. Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai roh. Berarti ini 3 pilar utama dalam memahami Islam. Tapi kadangkala maaf saja kita tidak ngerti membangun Islam ini mulainya dari mana. Ujuk-ujuk kajian iya kajian itu, aduh seperti ngabangun bingung ya teh ngawitanna ti mana. Saya katakan fikihnya bagus, sahih hadis nate cenah. Kumargi syaratna kieu dipenuhi. Sekali lagi lewat tebing emen micen roh. Sae tah hadis nate cenah sahih pisan. Percaya kene aya kunti aya nu. Astagfirullahal. Berarti Anda mempelajarinya itu dari nomor 2, bukan dari nomor 1. Kalau Anda mempelajari fikih, berarti itu mengenal Rasul. Padahal yang pertama, man rob, bukan. Walaupun Anda kenal Rasul, artinya rukun syarat penghalangnya Anda kerjakan dengan baik ketika melakukan ibadah. Tetapi ketika i'tiqad, hak Allah Anda rampas, Anda alihkan kepada selain Allah,
maka Anda kena firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, jika kamu menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, benar-benar terputus amal-amal soleh yang kalian solat kalian yang hadis sahih itu teman manfaat. Dan maaf, jarang sekali dikaji akidah itu. Ujuk-ujuk langsung Ma'rifatul Rasul, hadis sahih. Memang kita harus tahu juga yang berikutnya, tapi nanti yaitu ketika turunan yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Dan kalau kita mengkaji dari nomor 2 dulu, pasti persatuan umat Islam ini biasanya tidak terjaga. Karena orang merasa dirinya yang paling benar. Orang ngupang benar nama, kemarin hadisnya soal dapat memual benar. Tetapi kalau mereka memulai dengan mengenal Allah, maka dia tahu persis Allah telah memerintahkan bermuamalah dengan sesama orang muslim itu ruhamahu bainahum. Kalau salah diberi nasihat dengan cara-cara yang diterima. Tapi kalau belajar fikih dulu keras hatinya itu. Benar. Nah, itu benar tuh. Dolala. Nah, langsung dolala. Kullu bid'atin dolala. Karena raka aja model gitu Mas. Enggak, karena mulainya dari nomor 2. Bukan dari nomor. Tapi kalau dia mulainya dari nomor 1, dia akan mengenal saudara-saudaranya. Oh, ini orang salahnya begini, nasihatnya harus begini. Hatinya lembut karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa Bu 3 pilar utama dalam mempelajari Islam tadi? Nomor hiji naon? Nomor hiji naon? Mengenal Allah. Nomor 2 mengenal Rasul. Nomor 3 mengenal syariat yang dibawa Rasul, yaitu agama Islam. Sudah sampai di situ. Pokok baru nanti turunannya, breakdownnya baru kita bahas. Nah, kadang-kala saya sampaikan seperti itu. Kita ngajinya kadang-kala tidak terstruktur. Maaf, tidak salah ibu mendatangi pengajian kemana saja boleh-boleh. Tetapi ibu harus tahu dulu konsep awalnya. Karena kalau tahu konsep awalnya, nanti bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Silakan datang ke pengajian kemana saja, asal menyampaikan argumentasi yang jelas. Tetapi maaf, kalau ibu sudah mulainya dari fikih dulu, biasanya nanti ustadznya ngomong ke tong kadinya, itu mah beda ti nah gitu. Aya nu gitu Bu. Kade eta mah teu jelas cenah. Jelas naon anu teu jelas? Karena mulainya dari situ. Silakan datangi pengajian di mana saja, asal memberikan hujah dan argumentasi yang jelas. Makanya akhirnya umat ini kan terkotak-kotak sekarang. Jeung anehna sama-sama menyuarakan Al-Quran dan As-Sunnah saling gesek. Padahal bersinergi. Karena sekali lagi nyampaikan dakwah ini bukan lahan cari tapi kewajiban kita sebagai sesama muslim. Man ra'a minkum munkaron, kalau lihat munkar bagaimana cara mencegahnya dengan cara-cara yang ditolerir di dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas Bu ya? Nanti kalau pulang ke rumah kan lumayan kalau bapaknya nanya, atau kalau ibu bapak-bapak yang di sini pulang ke rumah ibu-ibunya nanya, jangan ngejawabnya gini, Mah,
Naon anu didugikan ka ustaz teh? Ah kitu kene kitu kene. Biasa wae. Dolalah gitu. Nah, makanya kita sekarang masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu, sebagaimana hadis yang disampaikan Nabi kepada Muaz bin Jabal ketika membonceng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Muaz, at-tadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'alallah. Muaz, tahu enggak kamu apa hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Apa kata Muaz, Bu? Hadis itu sudah saya sampaikan. Qala, apa kata Muaz? Qultu, asa kantos ngadangu hadis ieu mah. Jigana dinten Rebo atau din aduh ya Allah. Kemudian Muaz berkata, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sudah kita sampaikan, ini pengajaran agama tidak boleh menggunakan jurus sotoy. Kalau nggak tahu, la adri, selesai. Selesai, selamat. Kemudian dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz? Qala fa inna haqqallahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Nabi bersabda, hak milik Allah terhadap hambanya, bahwasanya hamba-hambanya beribadah kepadanya, dan di dalam penghambaan ibadah itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Maka yang pertama sekali kita harus mengenal dari hak Allah Subhanahu, karena ini hakullah, hak daripada Allah, tidak mau disekutukan. Ya, sekali lagi, Allah tidak mau disekutukan. Ya. Maka kita akan bahas tentang bagaimana hak-hak Allah. Kita pada pertemuan-pertemuan yang terdahulu sudah sampai pada hak rububiyah. Hak Allah yang pertama, hak-hak ketuhanan. Ya. Hak ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga sudah bahas kalimat rububiyah itu munculnya dari mana? Dari kata robba ya rubbu. Itu kalau fi'il madi binanya bina mudha'af. Ya. Robba ya rubbu robban. Ya. Kemudian dia masuk ke wazan fu'ulun, fu'ul. Salah satu wazan untuk masdar, sehingga menjadi rububun. Kemudian tambahkan ya dan tamarbuto, jadilah dia masdar sinai disebutnya. Seperti Islam ditambah ya, kemudian tamarbuto menjadi Islamiyah, ke Islam, Islaman. Muhammadiyah ke Muhammadan, kan seperti itu. Muhammadiyah itu gitu artinya. Karena dikasih ya dan tamar buto, jadi masdar sinai. Masdar naon ya. Belajar. Saya sudah sampaikan wajib belajar bahasa Arab. Kemudian jadilah dia rububiyah, artinya ketuhanan. Jadi kalau dikatakan hak rububiyah, hak-hak ketuhanan, hak yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita coba dalam dikit. Kalimat robba ya rubbu itu dari mana? Robba ya rubbu robban. Maka ada kata ar-rabbu.
buka, karena ini lisan Arab, maka kita harus membuka kamus-kamus berbahasa Arab. Ibu punya kamus bahasa Arab? Bapak punya? Saya komplit Ustaz, alhamdulillah. Dibaca ente. Jadi karena biasa karena hias. Tong diomongkeun teu islami teh. Ibnu Mansur dalam Lisanul Arab mengatakan, Ar-Rabbu huwallahu azza wa jal. Rabb itu dia adalah Allah azza wa jalla. Huwa rabbu kulli syai'in malikuhu. Dia adalah Rabb segala sesuatu, yaitu raja dari segala sesuatu tadi, pemilik dari segala sesuatu tadi. Walahu rububiyah ala jami'il khalqi la syarikalah. Dia memiliki hak ketuhanan dari semua makhluk, tiada sekutu baginya. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan, wa huwa rabbul arbabi wa malikul muluki wal amlaki. Dia Rabb segala yang dianggap Rabb, Tuhan. Raja segala raja dari semua penguasa, itu Rabb. Wala yuqalu rabbu fi ghairillah. Maka tidak boleh mengatakan Rabb, tidak boleh dipergunakan kata Rabb pada selain Allah. Ila bil idofati, kecuali diidofatkan. Diidofatkan itu Bu? Disandarkan. Tolong ya ibu-ibu ya, ibu-ibu sebenarnya banyak waktu ya. Bapak-bapak kan banyak alasan. Kalau ibu-ibu banyak waktu, kalau bapak-bapak banyak alasan, sibuk ini dan itu. Nah, ibu-ibu kan berarti lebih banyak bisa mendalami Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang program-program belajar bahasa Arab kan online, bisa dengarkan TV. Kalau enggak, bikinlah grupnya untuk belajar. Tapi grupnya di mana Ustaz? Nu gratis. Aduh, segala sesuatu nanti hayangna gratis jeung. Dibere gratis teh hese orang Indonesia mah. Benar, kalau gratis itu susah. Pengalaman dulu juga gitu kan. Ketika kita misalkan privat ngajar aja urusan dunia, gratis, dah harares aja lo mati. Tebonapit sana. Tapi kalau diberi bayaran rada semangat. Ya, gitu. Ibu pilih yang gimana ya? Qala wa yuqalu rabbu bil alif wal lam. Ada yang berkata ar-rabb dengan huruf alif dan lam. Ya. Li ghairillah, bisa dipergunakan sebagai istilah untuk selain Allah. Wa qad qaluhu fil jahiliyah lil maliki. Sungguh kaum jahiliyah pernah mempergunakan istilah ini untuk seorang raja. Jadi dalam tafsir yang lain dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan Rabb. Ya. Nasa'a syai'a min halin ila halit tamami. Yang dimaksud dengan Rabb, mengembangkan sesuatu dari satu keadaan pada keadaan lain sampai dalam kondisi yang sempurna. Itu makna Rabb. Nah, sekali lagi Rabb ini nanti bisa diperuntukkan untuk Allah, bisa diperuntukkan untuk selain Allah. Seperti contoh ya. Kalau dikatakan Rabbun plus al-alamina, maka Rabbun plus al-alamina
Maka ini mudhof plus mudhof ilaih. Kata Ibnu Mansur, kalau dia dimudhofkan dengan sesuatu yang memang itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka terjemahannya menjadi Rabb untuk Allah. Maka Rabb plus al-alamin menjadi Rabbul alamina. Artinya Tuhan pemilik segala alam. Berarti Rabb. Tapi kalau Rabbun ditambah dengan ad-dari, ya, yaitu rumah, maka jadi Rabbud dari, bukan Tuhan rumah, tapi pemilik rumah. Ya. Kemudian ditambahkan lagi, misalkan diidofatkan dengan al-farasi, kuda. Jadi Rabbun plus al-farasu misalkan, ya. Rabbun plus al-farasu. Karena dia di mudhof plus mudhof ilaih, nakiro ma'rifat, maka syarat mengidofatkan itu tidak boleh ada namanya itu tanwinnya dibaca double. Ya. Maka dia harus dibaca tidak boleh Rabbun, tapi Rabbu. Kemudian al-farasu tidak boleh lagi dibaca al-farasu. Dia harus dibaca jar menjadi al-farasi, menjadi Rabbul farasi, artinya pemilik kuda, bukan Tuhanku kuda. Jadi tergantung. Seperti itu kata Ibnu Mansur tadi. Maka yang pertama perlu diketahui, ya, tidak mungkin ada penghambaan kepada Allah kecuali ada makhluk sengaja diciptakan untuk menghambakan diri kepada Allah sang pencipta. Maka Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ini hak yang pertama. Ala lahu khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Kemudian dalam firman Allah yang lain, badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahiba wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Dia menciptakan langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Nggak mungkin Allah itu punya anak. Kalau punya anak berarti punya. Kalau punya istri punya apa? Punya mitoha. Panjang kan. Kemudian badi'us samawati wal ard. Dia menciptakan langit dan bumi, yakni mengadakan, yang menciptakan, yang membangun dan yang membuat keduanya tanpa contoh terlebih dahulu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ya, wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia menciptakan segala sesuatu, dia mengetahui segala sesuatu. Ini hak Allah yang pertama. Sebagaimana Ibnu Katsir juga menjelaskan tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu. Maka Ibnu Katsir rahimahullah berkata, al-khaliqu li hazihil asya'i huwal mustahiqu lil ibadati. Yang menciptakan semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Maka hak Allah yang pertama yaitu hak menciptakan. Itu hak yang pertama. Makanya Allah itu dikenal dengan Al-Khaliq, dari kata khalaqa, khaliq. Sedangkan kita ini
makhluk. Allah sang pencipta, kita yang sekali lagi khalik, tidak butuh sama makhluk. Makhluk yang butuh sama khalik. Ya. Makanya kita nggak butuh sama makhluk. Pokoknya kita berjalan sesuai dengan syariat. Sekarang ramai misalkan orang, nanti tanggal berapa nih di desa kita, tanggal 16 kalau nggak salah, seluruh ya mungkin ya. Itu namanya Pilkades. Ya, pemilihan kepala desa. Nanti sistemnya di-shift katanya. Karena nanti protokol kesehatan RT 1, RT 2 masuk ke TPS masing-masing. Ada 10 TPS kalau di kita. Kemudian saya nanya, kalau orang masuk pasar kok nggak ada shift ya? Ke pasar di shift. Oh, sip-sipan di pasar ketinggalin nanti. Katanya sama Pak Kubu nih. Nggak ada itu tuh Pak Kubu, kalau di yang namanya di pasar nggak ada sip. Anu dari Pamulihan lah anu asup pasar gitu. Kayak di umum di Cegendal asup gitu. Nah, kita kembali lagi. Segala sesuatunya harus berdasarkan syariat. Maka sebentar lagi kita akan dituntut. Ini juga sama. Yang menciptakan adalah yang berhak untuk diibadahi. Memilih tidak memilih itu urusannya dengan syariat. Kenapa memilih? Kenapa tidak memilih? Harus argumentasinya syariat. Nah, kalau kita sekarang yang dipilih, itu juga harus argumentasi syariat. Kenapa Anda mau menjadi kuwu? Itu juga harus argumentasinya syariat. Biasanya semua calon itu mengatakan, sederhana jawabannya, ingin mengabdi ke masyarakat. Artinya dia abdi masyarakat alias pelayan alias pembantu masyarakat. Bosnya siapa? Bosna masyarakat. Nah, jadi kabalik ayeuna. Yang kedua, yang namanya orang jadi pelayan, saya mau jadi pelayan nih. Kira-kira saya harus membayar atau dibayar? Kalau saya mau jadi pelayan saya bayar, berarti saya kurang sehat. Oh, mau jadi pelayan ngeluarkan duit. Pak, ngelamar jadi pelayan ya duit. Makanya saya ingin ajak masyarakat, kalau orang sudah mengeluarkan uang, itu tidak berhak untuk dipilih. Karena dia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang yang sudah dia keluarkan. Ya, seperti itu. Ini berdasarkan syariat. Karena urusan sogok menyogok ini berbahaya. Sama dosanya di dalam Islam. Akun baik, terserah. Berarti Anda tidak paham tentang makna hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Hak menciptakan berarti nanti hak mengatur, hak memerintahkan. Kalau saya menciptakan, maka saya yang punya hak untuk memerintahkan dan melarang. Begini perintahnya, begini larangannya. Nggak bisa seenaknya. Karena kata Ibnu Qayyim, yang menciptakan dialah yang berhak memerintah, melarang. Yang menjalankan perintah diberi imbalan, yang melanggar larangan-larang diberi hukuman. Ya, itu yang pertama. Jadi hak Allah yang pertama tadi apa, Bu? Hak menciptakan. Sekarang kita main berpikir sedikit. Kalau sudah diciptakan, harus digimanain, Bu? Kalau sudah diciptakan diapain? Ibu beli manuk, nggak beli diantep, kumaha? Game over. Maka hak ketuhanan Allah yang kedua
memberi rezeki. Makanya nggak usah takut. Ala takhafu wa la tahzanu, nggak usah takut, nggak usah sedih. Urusan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis sahih dikatakan tidak meninggal dunia seseorang sebelum rezekinya habis dia ambil. Maka sudah sering saya sampaikan, kalau orang sakit makannya masih lahap berarti umurnya masih panjang. Tapi kalau dikasih bubur, dikasih kolak, tereh ya masih. Tapi ya ongko cenah gering, bubur seep 2 gelas, 2 piring. Bere deui cendil, seep deui, cager ya Mas geuning. Ini adalah hak Allah yang kedua, yaitu memberikan rezeki. Hak Allah yang ketiga, hak ketuhanannya apa, Bu? Memaintenance, memelihara. Lah kalau burung itu misalkan sudah dikasih makan nggak dipelihara, kumaha? Tiba-tiba kurungnya kebuka, engke aya si meong, kumaha? Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an ketika Musa dan Harun diperintahkan untuk mendatangi Firaun, apa kata Allah? Ishab ila Firaun innahu tagha. Kata Allah, ishab, walaupun hitopnya ke Musa, tetapi hakikatnya ke Musa dan berangkat kamu Musa, karena Harun pengikut Musa, ya. Berangkat kamu Musa, datang kamu ke Firaun. Kenapa? Karena Firaun itu togo yatgu. Nanti di situ muncul kata togut, artinya sudah melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas ketuhanan, batas kemakhlukannya disebutnya togut. Nah, Firaun ini rajanya togut salah satunya. Kenapa? Karena dia makhluk sekarang ngaku holik. Maka disebutnya togut, innahu togo. Ya. Apa kata Firaun? Ana rabbukumul a'la. Tuh kan togut. Ya. Aku Rob kalian yang maha tinggi. Wah, hebat bener itu si Firaun. Ya. Kemudian datanglah Musa dan Firaun, Musa dan Harun ke Firaun. Tapi apa kata Allah? Kamu nanti kalau berhadapan dengan si Firaun itu, ucapkan kata-kata kaulan layyina, kata-kata yang lembut. Maka kata para ulama, kalau berhadapan dengan penguasa itu harus kaulan layyina yang lembut, bukan kaulan syadida. Tak ayeuna teh kaulan syadida jadi rame. Melanggar aturan kalau sama penguasa itu kaulan layyina yang lembut. Karena penguasa itu karena merasa berkuasa, kalau kita ngomong kasar ya nggak mau. Walaupun dia salah, dia akan nahan terus. Nah, ini kan kaulan layyina, bukan kaulan syadida. Sampaikan ke Firaun itu dengan kaulan syadida, kata-kata yang keras. Ya. Qulul haqqi walau kana muran, ya salah tempat. Ya. Kemudian sampaikan, mau nggak aku tunjukkan kemana? Siratan sawiyah, ya. Jalan yang lurus, ya. Tapi kan dites dulu sama sama Firaun. Apa kata Firaun kepada Musa dan Harun? Faman rabbukuma ya Musa? Faman rabbukuma? Siapa Rob dari kalian berdua ini wahai Musa? Apa kata Musa? Rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Jadi kalau kita ditanya man rabbuka allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Rob kami, kata Musa,
segala sesuatu yang telah menciptakan sesuai dengan bentuknya, kemudian setelah itu summa hada, dia berikan petunjuknya masing-masing. Sampai akhir kehidupan kita itu sudah dijelaskan hadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya sampai mengakhiri hidup. Jadi Allah tahu kita ini berakhirnya di surga atau di, karena sudah ada hadahnya. Nah, makanya nggak aneh kalau misalkan seseorang bisa jadi ini, bisa jadi itu karena sesuai petunjuknya masing-masing, rezekinya masing-masing. Makanya kita nggak usah terlalu ambil pusing. Nah, orang dagang beas teu payu, si Pak Asep dagang beas teh maju jeung. Nah, memang belum hadanya, bukan hadanya di situ. Pak Asep itu memang di situ tempatnya. Maka kita harus mungkin nggak cocok hijrah. Cari yang lah sampai ketemu. Maka anak-anak kita juga kadang-kala kita bingung, ini anak mau jadi apa sebenarnya? Kenapa orang mengaduakan? Karena dia nanti ketemu hadanya masing-masing. Ya. Nah itu. Jadi siapa Rabb? Allazi a'ta kulla syai'in khalqahu summa hada. Udah hadanya masing-masing. Ada orang yang memang lama di pesantren enggak jadi kiai juga. Karena memang bukan jalannya. Ada iya juga preman, kayak ujuk-ujuk jadi kiai gitu. Ya, teman saya itu full tato namanya. Tato kayak nanti jadi kiai, maca kitab pernah jagoan segala. Nah, memang hadanya di dinya. Anak tobat gitu kan. Iya nu lama di pesantren jadi kiai gitu kan. Karena memang tidak bisa disalahkan, nggak bisa disalahkan kepremanannya, tidak bisa disalahkan juga lembaga yang membinanya. Karena memang Allah akan tunjukkan jalannya masing-masing. Dan kata Ibnu Qayyim, ketika Anda sudah ditunjukkan jalan, sebenarnya itu jalan Anda menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda masuk suatu jalan yang sangat sulit, maka Anda harus berkendaraan, kata Ibnu Qayyim. Apa kendaraannya? Bersabar. Kalau Anda masuk ke satu tempat yang serba enak, Anda apapun yang Anda inginkan mudah, maka Anda harus pakai kendaraan yang kedua, yaitu bersyukur. Dan memang sangat sulit. Nomor dua yang lebih sulit daripada nomor satu. Orang itu kalau misalkan cenderung diberi berbagai macam masalah, itu biasanya lebih kuat. Benar nggak, Bu? Iya, kuat. Benar tidak? Benar. Selalu zikir terus. Benar tidak? Jarang nggak berzikir. Coba kita suami nih pulang ke rumah, lapar, perut mulai kembung, perih. Wah, ini mau mulai kena penyakit mah ya. Yang makan, begitu kita buka lemari nggak ada isinya. Apa kata kita? Innalillahi, itu kan zikir. Astaghfirullahalazim, itu zikir. Buka dompet kosong, astagfirullah, kok zikir terus. Tapi orang kalau banyak biasanya jarang zikir. Begitu lihat dompetnya tebal-tebal, nu beureum na kieu teh serius we. Apalagi ibu-ibu seneng na kieu we. Nanaonan kagituan teh. Pak, kadiekeun Pak, ku saya dihitung kata si mama teh. 1 2 Masya Allah. Tanpa berzikir. Makanya kadang-kala orang itu sulit lulus ketika diberi banyak kenikmatan. Tetapi cenderung lulus ketika banyak kesempitan. Makanya pertanyaannya, Anda mau diujinya yang mana? Ibu mau yang mana, Bu, kira-kira diujinya, Bu? Ya, kita terserah aja lah. Ya. Tergantung hada kita. Kalau kita diuji dengan berbagai macam, kita minta kekuatan agar mudah bersyukur. Ya. Jadi hak Allah yang pertama tadi apa, Bu? Yang kemudian yang kedua? Yang ketiga?
memelihara itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kalau tidak diberi rezeki, nggak dipelihara, ya rusak. Badan kita ini kan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu tahu asam lambung? Tahu nggak asam lambung? Siapa yang kena asam lambung? Biasanya yang mudah stres kena asam lambung. Berarti kalau aduh asam lambung, stres teh hidupnya. Asam lambung itu luar biasa kekuatannya. Besi ke asup ke asam lambung bisa hancur. Dan lambung itulah yang pertama sekali yang terkena kadang-kala teriritasi oleh asam lambung. Dan dia yang paling dulu diperbaiki. Itu siapa yang memperbaikinya itu? Coba bayangkan kalau misalkan tergesek dengan asam lambung yang keras itu, tidak ada perbaikan, hancur. Makanya hak Allah memaintenance. Makanya malam itu adalah perbaikan. Makanya kalau malam jangan terlalu begadang malam. Bu, ibu suka gadang, Bu? Makanya kalau ada saudara kita yang buka toko sampai judul dibuka 24 jam, innalillahi. Padahal Allah berfirman, wa ja'alna laila libasa. Kami jadi malam itu untuk istirahat, karena malam itu maintenance. Ya. Semua sel itu diperbaiki, Tapi maaf saja ya, ini saya mau kritik sama ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu lagi, Ustaz? Bapak-bapak dong. Biasanya ibu itu curhat sama bapaknya malam. Benar tuh, Bu? Si bapak nggak kuat tuh curhat terus, aduh hayang tunduk sampai begitu, bangun Pak, bangun. Can beres yuk. Aduh, jantung tas. Oke, antosan jam 11 tembus. Jam 12 tembus. Tadi Pak katilu Pak jam 1. Pak maaf ya kalau ibu-ibu kuat nggak tidur, betul. Benar, ibu-ibu kuat nggak tidur karena ibu-ibu mengandung, kadang-kala nggak tidur itu biasa. Bapak-bapak teler nggak tidur. Diajak lagi ngobrol, cek si bapak teh jam 2 ya beres jika nama. Apa 2:30. Ayo gitu, Bu. Ayah. Oh, si bapak-bapak yang kita cat alus itu. Malam itu jangan lama-lama. Karena malam itu dijadikan untuk istirahat. Ya. Udah istirahat jam 9, jam 10 lah beres ya. Jam 10 mah beres ya. Beres. Ya. Nyolek doi. Ini aturan, kenapa? Karena pada saat itu maintenance dimulai. Kalau perbaikan itu di malam hari. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Jadi hak Allah yang pertama apa tadi, Bu? Menciptakan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu Allah berhak untuk menentukan seseorang itu bahagia atau celah. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Syakiyun au sa'idun itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, hak Allah menentukan seseorang itu beramal pada akhirnya nanti amalan ahli surga atau ahli neraka. Itu hak Allah semua. Dan kita tidak boleh mengatakan ketika ada orang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, maka kita katakan, kamu bakal begini, dan semuanya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itu hak, disebutnya hak rububiyah. Jelas, Bu? Saya ulang lagi ya, hak rububiyah menciptakan, memberi rezeki, kemudian hak memelihara, kemudian hak untuk menentukan apakah orang ini bahagia atau sedih. Dan hak yang berikutnya yang kelima adalah menentukan orang ini sebagai akhir hidupnya ahli surga atau ahli. Itu hak rububiyah, tidak boleh diprotes. Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ini semua,
ketika kita alihkan nanti hak-hak Allah tadi, hak penciptaan, hak memberi rezeki, hak untuk menentukan bahagia atau sengsara, hak memelihara, hak menentukan akhir hidup seseorang, kita pindahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berarti kesimpulannya kita sudah berebut hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut nanti asyirku, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta oleh Allah cuma satu. Ketika aku sudah jadikan kamu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasmu itu hanya ibadah kata Allah. Ya. Insyaallah rezekimu aku atur. Kemudian kebahagiaanmu juga aku atur, semuanya aku atur, asalkan kamu luangkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Nanti tinggal kita bacakan dalil-dalilnya. Ya. Tapi ini garis besarnya. Kenapa kita harus mengetahui? Yang pertama adalah hak Allah. Sekali lagi, karena pertanyaan alam kubur yang pertama kali mantap. Itu yang bisa disampaikan sebelum ditutup. Ada pertanyaan silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, karena pada akhirnya nanti kita semua akan ujian. Bu ya, sekali lagi saya mau ingatkan, pada akhirnya semua nanti kita akan ujian. Ujiannya itu di alam kubur, ditanya sama malaikat, dibaringkan manhum bukan. Kalau jawabnya main, akal sih. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.